Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengadakan Entrepreneur Sukses Challenge Sumatera Barat 2021. Saya Valdano siap untuk kebangkitan ekonomi milenial Sumatera Barat. Adapun ide bisnis yang ingin saya kembangkan yaitu proses penggemukan sapi. Dan ide bisnis ini saya beri nama Fattening Farm. Proses penggemukan sapi atau fattening dimulai dari kelahiran dan kemudian mengalami masa remaja atau pubertas hingga menjadi dewasa. Secara genetik, pertumbuhan dibatasi sampai pada dewasa tubuh dan pertumbuhan akan menurun. Untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi, haruslah diketahui saat yang tepat untuk penggemukan dan saat yang tepat untuk menjual sapi. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode penyapian hingga di akhir pubertas, atau yang sering disebut dengan masa emas. Sehingga usaha penggemukan sapi pada masa ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang paling digemari oleh masyarakat. Tingginya permintaan pasar akan daging sapi berbanding terbalik dengan produksi daging dalam negeri yang belum optimal. Konsumsi daging sapi terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga membuat Indonesia harus mengimpor daging sapi setiap tahun. Hal ini dikarenakan peternakan sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Lambatnya pertumbuhan populasi sapi umumnya dikarenakan manajemen reproduksi ternak yang belum optimal, kurangnya kesediaan pakan dan hijauan, serta rendahnya pemodalan pengembangan ternak terutama dalam usaha pembibitan dan penggemukan. Yang menjadi ciri khas dalam proses penggemukan sapi yang ingin saya kembangkan ini yaitu sumber pakan yang berasal dari limbah pertanian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki areal pertanian yang cukup luas dan menjadi salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Barat. Selain komoditas padi, masyarakat Pesisir Selatan juga memanfaatkan areal pertaniannya untuk menanam jagung. Hal ini membuat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah yang sangat potensial untuk pengembangan peternakan sapi potong. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan bahan pakan setiap musimnya yang bersumber dari limbah pertanian seperti jerami dan limbah batang jagung. Yang pertama yaitu jerami. Ketersediaan jerami padi yang cukup melimpah merupakan peluang untuk dimanfaatkan sebagai pakan sumber energi bagi ternak sapi. Jerami padi setiap tahunnya tersedia dalam jumlah yang cukup melimpah setelah panen dilaksanakan. Namun pada umumnya di Kabupaten Pesisir Selatan, jerami padi dibakar setelah musim panen selesai. Jerami padi memiliki kandungan nutrisi yang Jerami padi memiliki nutrisi yang cukup rendah, tercermin dengan rendahnya daya cerna, kandungan serat kasar yang tinggi, sangat rendah protein, serta sifat jerami yang kurang palatable. Oleh karena itu, sebelum jerami padi diberikan kepada ternak, sebaiknya dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Proses ini mampu meningkatkan kandungan protein kasar, menurunkan serat kasar, serta dapat meningkatkan daya cerna. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, pemberian jerami padi fermentasi yang ditambah dengan konsentrat pada sapi PO mampu meningkatkan bobot badan harian sebesar 1,02 kg per ekor per hari. Yang kedua yaitu limbah batang jagung. Selain jerami, limbah batang jagung juga dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan pakan komplit sebagai salah satu upaya mengurangi konsumsi hijauan pakan. Limbah tanaman jagung biasanya melimpah pada saat panen, sehingga tidak tersedia setiap saat. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan limbah saat melimpah dan disimpan untuk persediaan pakan sapi pada saat musim kemarau. Sama halnya dengan jerami, nilai gizi limbah tanaman jagung juga cukup rendah. Karena itu, pengolahan limbah tanaman jagung perlu dilakukan untuk meningkatkan daya cerna dan nilai gizinya. Pengolahan limbah tanaman jagung selain tahan disimpan, juga meningkatkan kandungan nutrisinya. Nilai nutrisi silase jagung itu berkisar antara 30-50% lebih tinggi. Selain pemberian pakan yang berasal dari pengolahan limbah pertanian, proses sapi yang digemukkan ini juga diberikan sirup probiotik. Secara umum, pakan ternak ruminansia di Indonesia mempunyai kualitas yang rendah.
Oleh karena itu dibutuhkan feed adiktif yang dapat meningkatkan kinerja fungsi rumen. Salah satunya yaitu probiotik, khususnya yang mengandung bakteri selulotik yang tinggi, agar dapat memanfaatkan hijauan dan limbah pertanian serta limbah industri secara efisien untuk menghasilkan produk ternak yang maksimal. Usaha peternak sapi dengan memanfaatkan pengolahan limbah pertanian belum banyak dilakukan oleh peternak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan peternak tentang pengolahan pakan dan hijauan. Selain itu, mengingat bahwa usaha ternak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya masih berbasis peternakan rakyat dengan jumlah sapi 1 atau 2 ekor. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemasaran. Sistem pemasaran ternak khususnya sapi potong sampai saat ini masih sederhana, yaitu jalur yang dilewati dari produsen sampai ke tangan konsumen masih panjang. Peran pedagang dan belantik yang masih besar dalam jual beli ternak menyebabkan harga yang diterima peternak menjadi kecil karena peternak tidak memiliki posisi tawar. Strategi pemasaran perlu dilakukan agar dapat melaksanakan pemasaran yang lebih efisien. Pada tahap awal yaitu dengan cara menjual ternak sapi langsung ke pasar-pasar peternakan yang ada di Sumatera Barat. Proses penggemukan ini dilakukan selama 3 bulan. Adapun estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan pakan yaitu sebesar 650.000. Kemudian untuk benefit yang didapat jika diasumsikan pertambahan bobot sapi harian yaitu sebesar 0,8 kg per hari dengan jumlah sapi 10 ekor dan harga sapi bobot hidup yaitu 45.000 per ekor, dan lama penggemukan selama 3 bulan ini didapat profit selama 3 bulan yaitu sebesar 20.700.000. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat tentang ide bisnis penggemukan sapi. Semangat untuk para milenial Sumatera Barat, semangat untuk kemajuan perekonomian Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.